Saat anggota Kabinet Amerika Serikat mengunjungi Amerika Latin akhir-akhir ini, yang mereka lakukan hanyalah berbicara tentang Tiongkok. Dan saat anggota Kabinet Tiongkok mengunjungi Amerika Latin, yang mereka lakukan adalah berbicara tentang perdagangan dan investasi. Ada kontras yang menarik di sana. Dan mari kita menebak mana yang lebih efektif. Untuk tahu bagaimana Tiongkok mampu menaklukkan Amerika Latin, kita harus memahami bahwa Amerika Latin menyambut Tiongkok dengan tangan terbuka. Lihat, sebelum Tiongkok mulai berdagang dengan Amerika Latin, satu-satunya negara adidaya yang dikunjungi Amerika Latin untuk perdagangan dan dukungan adalah Amerika. Dan Amerika Serikat tidak memberikan perlakuan yang baik. Kita menyebutnya layanan pelanggan untuk kudeta Amerika Latin. Pembunuhan, kekerasan, eksploitasi, dan pencurian sumber daya alam. Beginilah cara Amerika Serikat memperlakukan Amerika Latin dan mereka muak karenanya. Ketika Tiongkok menawarkan Amerika Latin pinjaman perdagangan dan dukungan tanpa ancaman kekerasan atau taktik gaya mafia, Amerika Latin dengan senang hati setuju. Tiongkok akan datang dan menawarkan kesepakatan yang lebih baik. Mereka masuk dengan membawa tenaga kerja dan perusahaan teknik mereka sendiri. Mereka menggunakan sumber daya sebagai jaminan, tapi dia juga berjanji beberapa hal. Pertama, bahwa Tiongkok tidak akan ikut campur urusan dalam negeri. Kedua, tidak akan memaksakan kehendak ke negara lain dengan cara apapun. Ketiga, tidak akan melampirkan agenda politik ke program bantuan. Dan keempat, tidak akan mencari keuntungan politik yang egois melalui investasi dan kebijakan keuangan. Sehingga sangat kontras dengan apa yang telah dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF. Duta Besar Chili untuk Tiongkok mengutip, Amerika Serikat bersaing dengan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di Amerika Latin. Tetapi Amerika Serikat hanya memiliki sedikit penawaran akhir. Amerika Latin perlahan mulai tertanam dengan Tiongkok, terutama dengan perdagangan ekspor Amerika Latin ke Tiongkok, kedelai, minyak bumi, tembaga, dan bahan baku lain yang perlu digerakkan oleh Tiongkok. Seiring dengan perkembangan industri, Tiongkok memakan semua ekspor ini. Jadi sekarang ekonomi seperti Brazil, Chili, dan Peru telah menjadi sepenuhnya bergantung pada Tiongkok. Negara-negara ini perlu terus berlatih dengan Tiongkok untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan uang Tiongkok untuk program sosial, infrastruktur, dan untuk menjalankan pemerintah. Yang berarti Tiongkok sekarang memiliki pengaruh yang tak terbayangkan atas Amerika Latin. Dan ini artinya tidak ada yang mau membuang negara yang membawa mereka lebih dari 450 miliar dolar dalam perdagangan setahun. Mereka sebenarnya tidak ingin terlalu bergantung pada ekspor ke Tiongkok. Tetapi berbagai alternatif hanya lebih menguntungkan untuk menjual ke Tiongkok daripada di tempat lain. Itu sebabnya ketika Partai Komunis Tiongkok datang dan bertanya negara-negara ini untuk memberikan suara PBB mendukung agenda Tiongkok, mereka dengan senang hati setuju. Ketika Tiongkok mengatakan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan negara manapun yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat tidak akan melakukan bisnis dengan Tiongkok. Semua Amerika Latin mengangguk.